Oke, di video kali ini aku nggak bakalan bahas partai aku saat latihan. Di video kali ini aku bakal bahas partai aku saat bertanding di catur kilat 3 menit plus 2 detik. Increment 2 detik. Langsung aja, di sini aku pegang hitam, putih E4, aku G6. Karena di sini aku mau pakai pertahanan pirk ya, pirk defense. Putih D4, hitam kuda F6. Putih kuda C3, hitam D6. Di sini masih tahap opening ya. Dilanjut aja langsung. Putih gajah E6. Aku gajah G2. Putih menteri D2, hitam H6. Putih kuda F3, hitam kuda D2. Di sini putih melangkah H4. Menurut saya ini putih openingnya atau posisinya belum siap untuk menyerang, tetapi dia terlalu dini untuk menyerang dan saya pun harus menyesuaikan di sini. Saya menyesuaikan dengan mengancam gajah hitam karena saya nantinya tentunya akan melakukan rokade. Gajah hitam di sana sangat kurang nyaman untuk saya. Saya mengancam menggunakan kuda G4. Lalu gajahnya pindah ke F4. Saya usir menggunakan pion E5. Dimakan pakai kuda. Saya makan pakai kuda. Dia melakukan rokade. Selanjutnya saya melakukan langkah gajah E6. Ini untuk menyeimbangkan atau menyesuaikan penyerangan terhadap sayap menteri hitam, yang dimana di sana berada raja putih. Lalu putih melakukan penekanan dengan melakukan langkah kuda D5. Tentu ini sangat mengganggu untuk saya. Kuda berada di situ sangat menghalangi. Saya usir memakai C6. Lalu kuda dia mundur ke C3. Menteri saya naik ke A5. Selanjutnya dia memajukan gajah putih ke E2. Saya melakukan pinning terhadap menterinya ke D8. Dia memakan kuda saya menggunakan gajah X E5. Lalu saya makan menggunakan gajah XL5. Dia mengancam gajah saya memakan terhadap kuda gajah XC3. Dia menggunakan menteri. Tentunya saya harus melakukan pertukaran. Karena jika tidak, posisi saya belum melakukan rokade karena tadi rokade saya tertunda. Lalu dia memakan menteri saya makan pion karena dalam ini kita akan menuju ke dalam endgame ya. Dia menutup langkah gajah saya tentunya harus mendobraknya karena tidak ingin merelakan gajah saya untuk dijebak atau dimakan. Dia makan pion saya pun makan pionnya. Dia tentunya mencari keuntungan melalui pion. Saya pun sama seperti itu. Gajah saya maju ke E7. Lalu benteng E1. Dia melakukan pinning terhadap raja saya. Saya pun melakukan pinning terhadap raja dia, yaitu benteng C8. Lalu dia bergeser rajanya ke B2. Lalu saya menukarkan gajahnya. Dia menukarkan, saya pun memakannya. Dia melakukan dorongan pion E5.
Saya makan saja, dia makan menggunakan benteng dan skak. Saya lari ke F6. Lalu dia melakukan skak lagi dan raja saya bersembunyi di G2 dan ini cukup aman. Lalu dia melakukan langkah pion G3. Selanjutnya saya melakukan skak. Rajanya mundur ke C1. Saya ancam pionnya. Lalu dia maju untuk menyerang pertahanan saya dengan mendorong pion F5. Selanjutnya saya melakukan skak, rajanya bergeser. Saya skak lagi, dia naik, saya skak lagi, dia naik, dan saya skak lagi melakukan pertukaran benteng. Dia memakan benteng C2 dan saya memakan benteng D6. Lalu dia memakan pion saya dan saya memakai benteng karena di sini saya akan mengejar pion. Lalu dia pun mengancam pion saya dan saya melakukan pertukaran memakai benteng XG3 dan dia pun memakan pion saya di A7. Saya mengancam pionnya, dia maju, saya ancam kembali. Dia memajukan raja dan saya memakan pionnya. Lalu dia terus maju raja karena di sini pion saya berbahaya. Sebetulnya di posisi ini seharusnya saya sudah bisa menang karena unggul 2 pion di endgame seperti ini. Tetapi masih ada benteng, masih banyak kemungkinan yang terjadi. Lalu benteng saya bergeser ke G5. Raja putih mendekat, raja saya maju karena akan melakukan promosi. Dia melakukan skak, saya tutup menggunakan pion. Ya di sini bukan bicara soal ini serangan lagi, tapi di sini kita harus memposisikan bidak senyaman mungkin untuk menciptakan endgame yang bagus. Lalu benteng dia ke A8 dengan tujuan akan menyerang raja saya dari belakang. Saya melakukan skak, dia menggeserkan raja ke G4, saya skak menggunakan pion, raja dia mundur, saya skak menggunakan benteng, raja dia maju, dan saya skak menggunakan benteng lagi, raja dia mundur, raja saya maju. Dia skak menggunakan benteng G8. Raja saya maju. Dia mengancam pion saya dan saya melakukan skak lagi. Raja dia maju. Saya melakukan langkah benteng G1 dengan tujuan jika raja memakan pion saya, maka saya mempunyai tempo skak dan dia akan kehilangan bentengnya. Lalu dia menjauh, rajanya ke H3. Saya memajukan pion F5. Raja mendekati benteng saya. Saya membela pion saya ke G5. Lalu benteng dia ke B8. Saya menggeser raja ke G4. Benteng dia ke B1, saya maju pion ke F4 dengan tujuan mempercepat promosi pion. Dia mengancam pion saya, raja saya bersembunyi di F5, dia maju benteng F3, lalu benteng saya mundur untuk tempo ke G8, raja dia maju, raja saya mengancam bentengnya ke E4, bentengnya mundur, raja saya mundur lagi ke F4. Lalu raja dia mengancam pion saya. Dan saya pun melakukan langkah tempo ke G2 dengan tujuan jika dia memakan pion, maka saya akan melakukan skakmat. Dan dia melakukan langkah benteng F3 dengan tujuan akan menghalangi gerak saya. Lalu saya skak saja, dia tutupi dengan benteng. Tentu dalam posisi ini saya makan bentengnya karena saya unggul 2 pion.
Seandainya dia nanti memakan pion saya yang satu pun, saya masih memiliki satu pion untuk melakukan promosi menjadi menteri. Dia memakan, saja saya maju. Di sini putih menyerah. Karena memang sudah tidak ada harapan untuk draw, apalagi untuk menang. Dalam posisi 2 pion seperti ini sangat sulit. Oke, segitu dulu partai Birk Defense dari saya. Jangan lupa di subscribe. Bye-bye.